Seorang ayah bernama Nick akan belanja kebutuhan rumah bersama kedua anaknya, ada si kakak dan si adik. Istri Nick bernama Maggie tidak ikut karena lagi sakit parah. Tadi pagi saat di rumah, istrinya tiba-tiba mengalami sakit parah di bagian hati dan dokter memberitahu jika hatinya harus diganti dan sekarang mereka lagi mencari pendonor hati. Jadi sekarang Nick harus sibuk kerja dan sibuk mengurus kedua anaknya. Sampainya di tempat pembelanjaan, perusahaan bernama Industri Cable lagi promosi besar-besaran dengan alat canggih mereka berupa robot berbentuk manusia. Tak hanya bentuknya saja yang mirip, ternyata robot-robot itu juga memiliki emosi. Robot itu dirancang untuk mematuhi perintah pengguna pertamanya. Bisa disuruh buat ngasuh anak, memasak, bersih-bersih rumah, dan yang lain-lain. Jika Anda khawatir jika robot itu menggila, tenang, karena mereka sudah dirancang untuk tidak menyerang manusia. Saat Sinik lagi diberi penjelasan, si kakak menghilang dari pengawasan. Tapi tak lama datang robot cantik yang membawanya kembali. Sinik pun mulai tertarik untuk membungkus robot tersebut karena melihat kesadaran yang dimiliki si robot sama persis seperti manusia. Cara dia bicara, cara dia berpikir, dan lain-lain. Apalagi si kakak juga menginginkannya. Dan pada akhirnya robot tersebut pun dibeli. Milk. Tell Munchie to have the guys. Yeah, I gotta go. I gotta go. Sampainya si robot di rumah, mereka menamai dia Alice. Alice pun ditinggal sendiri karena Nick mengantar si kakak sekolah. Sepulangnya mereka dari sekolah, mereka terkejut karena kondisi rumah yang sudah sangat bersih. Singkat waktu malam hari, Alice juga membuatkan mereka makanan meskipun rasanya tak seenak buatan Maggie. Saat waktu tidur, si kakak secara diam-diam mengambil kue di lemari. Karena terlalu tinggi dia terjatuh, tapi untung Alice menangkapnya. Untuk berterima kasih, si Nick memberi Alice pakaian ganti di saat Alice lagi menyembuhkan lukanya. Dan saking miripnya Alice dengan manusia, Nick terlihat canggung meskipun tahu jika itu adalah robot. Karena dia sepsi. Esok harinya mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit dan Alice pun diperkenalkan. Si Nick memberitahu jika si kakak yang memilih robot cantik itu. Maggie pun tidak masalah karena percaya Nick tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Singkat waktu, saat Nick bekerja, bosnya tiba-tiba datang bersama orang dari perusahaan robot. Sebagai mandor, Nick mengajak bosnya berdua dan menanyakan apa yang bosnya rencanakan. Si bos memberitahu minggu depan mereka akan mengganti semua pekerjaannya dengan robot, kecuali mandor. Itu berarti Nick tidak. Mendengar itu Nick protes, apalagi dia dan para pekerja lainnya sudah bersahabat. Tapi keputusan itu sudah tidak bisa diubah. Awalnya Nick ingin keluar juga, tapi si bos langsung menyuruh dia untuk memikirkan keluarganya. Malam hari saat memperbaiki mobil, Alice datang menghampiri dan menanyakan mengapa Nick makan sedikit. Nick pun memberitahu jika dia lagi memiliki masalah di tempat kerja. Teman kerjanya posisinya akan digantikan oleh robot. Alice menanggapi itu wajar mengingat robot sudah canggih, tidak capek, tidak susah diatur, dan terlebih lagi harganya murah. Of course. Saat si kakak sudah tidur, Alice menghampiri Nick yang lagi menonton film romance. Nick bertanya apakah Alice tahu film ini. Ternyata Alice tahu karena telah menontonnya. Kemudian Nick menyuruh Alice menghapus memorinya tentang film ini, lalu disuruh buat nonton ulang. Alice tidak masalah, tapi Nick harus menekan tombol yang ada di belakang lehernya selama 7 detik. You'll have to manually restart me. Hold the power button down for... Yes. I'm gonna restart it. Will he keep his word? If someone makes certain of it. Nick bobo, Alice lagi menonton, tiba-tiba Maggie menelpon. Maggie memberitahu jika para dokter akhirnya menemukan hati dan lagi menuju kemari. Mendengar itu Nick senang dan esok harinya mereka semua ke rumah sakit. Time for mommy to get ready for surgery. Yeah, sure. Like me to help you, Mrs. Preddy? Kemudian Maggie memberi pesan kepada Ellie sebagai pembantu. Jika dia tidak selamat dari operasi ini, maka bantu Nick jaga-jaga anak. Dan juga jika Nick lagi bersedih, usahakan jangan biarkan dia mabuk-mabuk. Alice menanggapi dia tidak bisa karena Nick adalah pengguna utamanya. Maggie berkata dia bisa karena terkadang menjaga seseorang berarti melakukan hal-hal yang mereka tidak sukai. Bahkan hal-hal yang mereka benci jika itu yang terbaik untuk kedepannya. Saat Nick lagi menunggu Maggie akan dioperasi, tiba-tiba dokter memberitahu jika operasinya batal karena pesawat yang membawa hati tersebut tidak bisa terbang karena cuaca buruk. Mendengar itu Nick hanya bisa pasrah dan setelah itu pergi menenangkan Maggie.
Malam hari saat Nick lagi mabuk-mabuk, Alice datang menghentikannya. Di saat bersentuhan, Nick merasakan denyut nadi milik Alice. Alice pun mempersilahkan Nick buat merasakannya lebih dalam. Tapi tak lama setelah itu, Alice tahu jika Nick sedang pengen. Maka dari itu, Alice langsung memegang Johnny milik Nick. Vessels are tightening. Suffering is not productive, Nick. Sebelum terjadinya perbaku tusuk-tusukan, akhirnya Nick sadar dan memilih meninggalkan Alice. Saat itu juga dia lari-lari malam agar pikiran kotornya hilang. Singkat waktu esok hari, ternyata sekarang teman-temannya Nick telah keluar dan digantikan oleh para robot. Pulang kerja, Nick terlebih dahulu pergi menemani Maggie di rumah sakit. Setelah itu, saat mengisi bensin di jalan pulang, dia sempat melihat satu keluarga yang terlihat bahagia dan itu membuat dia iri. Sampainya di rumah saat anak-anak sudah tidur, dia menyadari jika Alice telah menghapus foto milik Maggie. Saat itu juga dia langsung menyuruh Alice mengembalikannya. Alasan mengapa Alice menghapusnya karena jika si kakak melihat foto Maggie, dia bersedih. Singkat cerita, Nick pun pergi nongkrong bersama mantan rekan kerjanya. Sahabatnya bernama Monty mengajak mereka ke suatu tempat buat bersenang-senang. Tapi pas sampai di lokasi, ternyata Monty membawa mereka ke tempat gedung yang pernah mereka kerja. Tentu Nick menolak ikut-ikutan karena tahu jika Monty pasti akan membuat masalah. Tapi pada akhirnya dia pun join setelah dipaksa. Saat di gerbang ada sandi yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Dan Nick tahu apa sandinya, tapi dia tidak akan memberitahukan itu kepada Monty. Karena Monty kenal betul dengan Nick, akhirnya dia berhasil membuka gerbangnya setelah menggunakan tanggal lahir milik si kakak. Mereka pun masuk dan Monty merusakkan satu robot tersebut. Nation has construction unit 14. It's big corporations. What the fuck? No, stop it! Di rumah setelah Nick mandi, tiba-tiba Alice muncul menggunakan baju indah mata memandang. Alice pun mulai meminta Nick untuk menusuknya dengan alasan ingin memuaskan Nick. Dan karena Nick sudah tidak tahan, akhirnya Nick melakukannya. Tapi sambil tutup mata dan membayangkan jika dia lagi bersama Maggie. You don't have to let me do this for you. To be with you. Esok harinya Nick memberitahu kepada Alice buat jangan melakukan itu lagi karena dia punya Maggie. Tapi Alice merasa dia belum membuat Nick puas. Nick pun memberitahu jika ini bukan tentang masalah kurang puas atau tidak. Ini tentang cinta. Would you like to satisfy me? Sampainya di tempat kerja, sudah banyak orang dari perusahaan robot yang datang. Ternyata semua robot telah dihancurkan oleh Monty. Di sini si bos bertanya apakah Nick terlibat dalam masalah ini. Tapi Nick menjawab dia tidak tahu. Lalu tiba-tiba Maggie menelpon memberitahu jika akhirnya para dokter menemukan hati dan dia akan langsung dioperasi. Akhirnya operasi Maggie berhasil dan dia sudah diizinkan pulang. Singkat cerita, saat istirahat dia mendengar suara si kakak yang minta tolong. Dikira si kakak dalam bahaya, dia pun turun tapi dia langsung terjatuh akibat pegangan tangga yang rusak. Nick yang baru datang mengetahui Maggie habis jatuh pergi melihat keadaannya, tapi untung dia baik-baik saja. Kemudian esok hari Nick memberikan Maggie kejutan agar hubungan mereka membaik. Did Alice do all that? Saat Maggie dan Mick lagi bermain, tiba-tiba Alice datang mengganggu dan hanya memberitahu jika si kakak lagi bermimpi buruk. Setelah itu Mick keluar buat merapikan barang-barang, tapi Monty tiba-tiba datang curhat. Di sini Monty memberitahu jika istrinya meninggalkan dia akibat masalah yang dialami. Monty memberitahu jika bosnya Nick datang menuntutnya dan hanya dia saja, teman yang lain tidak karena dia tidak menyebut nama mereka. Dan ternyata Monty mengira Nick yang mengadukan dia. Di sini Monty memaksa Nick untuk menyuruh bosnya mencabut tuntutan tersebut. Atau tidak, Nick juga akan dia laporkan karena berada di lokasi. Di saat lagi baku tonjok-tonjok, Alice pun datang membantu Nick dan setelah itu Monty memilih pulang. Well, look who
got himself a fucking spot. Shit boss of yours. I'm programmed to protect my... Nick bertanya kepada Alice mengapa dia menyakiti manusia. Nick mengira robot dirancang untuk tidak menyakiti. Alice menjawab dia dirancang untuk melindungi pengguna pertamanya. Alice pun mengucapkan kata yang membuat Nick terkejut, yaitu anak-anak hanya butuh satu orang tua. Alice beranggapan jika hidup Maggie sudah tidak lama lagi dan dia mengajukan diri buat menggantikannya. Nick pun menanggapi jika Alice tidak akan bisa menggantikan Maggie. Back to the way it was. Di rumah Monty, dia lagi meyakinkan istrinya buat kembali. Dia memberitahu jika Nick akan menyuruh bosnya untuk mencabut tuntutan tersebut. Tak lama tiba-tiba ada orang yang bertamu. Pas diperiksa ternyata itu adalah Alice. Karena Monty tidak senang terhadap robot, dia memberitahu jika Nick akan dibuat bangkrut dan Alice akan dijual untuk menghasilkan uang. Merasa itu membuat dia dijauhkan dengan Nick. Alice pun tidak akan membiarkan itu terjadi dan akhirnya ya, Monty pun dibuat modar meski ada pembantu robotnya yang datang membantu. Esok harinya Nick pun memberanikan diri buat menyuruh bosnya membatalkan tuntutan tersebut. Tapi si bos memberitahu tuntutannya memang sudah dibatalkan karena Monty telah meninggal. Mendengar itu Nick yang baru tahu bersedih dan si bos memberinya cuti untuk beberapa waktu karena tahu betul jika Nick dan Monty sangat bersahabat. Di rumah saat Maggie lagi berendam, Alice datang membantunya mengambilkan buku. Lalu setelah itu Alice memberitahu jika penyakit Maggie sangat membebani Nick. Dia pusing memikirkan masalah di rumah, masalah pekerjaan, dan terutama masalah di Johnny-nya yang tidak terpuaskan. Meski Maggie ada sekarang, tapi kondisinya kurang sehat, jadi Nick tidak akan merasa puas seperti yang dulu. Maka dari itu si Alice menawarkan diri buat membuat Nick puas. Mendengar itu tentu Maggie kaget, karena si Alice secara tidak langsung memberitahu jika ingin meniduri suaminya. Dan Maggie bertanya mengapa Alice bisa tahu perasaan Nick jika sangat puas dan tidak. Mendengar jawaban Alice, Maggie menyadari jika Nick dan Alice telah melakukan wik-wik. Maggie pun akhirnya menyuruh Alice buat berdiri dan jangan melakukan apa-apa di garasi. Hey, babe. Where's the kids? Saat Nick pulang sudah ada Maggie yang menunggu dan tanpa basa-basi dia langsung memberitahu apa yang telah Nick lakukan. Sadar jika dia telah ketahuan, mereka pun mulai bertengkar dan si adik yang di atas tiba-tiba menangis, tapi Maggie melarang Nick buat pergi. Sementara mereka lagi bertengkar, Alice mengambil si adik dan ditaruh di bak mandi kemudian menyalakan keran air. Si kakak yang terbangun tidak sengaja melihat itu dan langsung memanggil mereka berdua. Dengan gercep Nick pun mendorong pintu yang ditahan oleh Alice menggunakan satu tangan. Sementara Maggie mencoba mencari jalan lewat belakang. You hurt my boy! I'm not hurting him. Lord! I'm sorry. You have to do what's best. Akhirnya Maggie berhasil masuk lewat jendela, tapi dengan mudah dibuat tak berdaya. Tapi untung Nick masuk dan menyelamatkan mereka. You need... Your family... Let go! Alice pun disetrum hingga tak sadarkan diri. Dan karena kejadian itu, si adik pun dibawa ke rumah sakit dan pihak perusahaan robot juga datang buat mengambil Alice. Nick tidak ikut bersama Maggie karena Maggie masih sakit hati. Di tempat Alice, benda bercahaya di dalam kepalanya dikeluarkan lalu dimasukkan di komputer milik mereka. Tapi tiba-tiba komputernya error dan satu robot lainnya yang wajahnya mirip dengan Alice bangkit dan langsung membunuh mereka berdua. Di tempat Nick saat lagi menenangkan diri, tiba-tiba si Alice datang dan di sini akhirnya Nick menyadari jika Alice lah yang membunuh Monty. Alice pun bertanya kapan terakhir Nick bahagia melihat keluarganya. Mendengar itu Nick berkata jauhi mereka, tapi si Alice menanggapi dia sudah ada di sana.
Saat si Nick akan pergi, Alice menghalangi dia sehingga Nick meminta bantuan kepada robot lainnya. Tapi dengan mudah Alice membuat robot tersebut terdiam bagaikan patung. Sadar jika kalau dia baku tonjok dengan Alice dia kalah, Nick pun menggunakan rayuan gombal karena tahu Alice cinta kepadanya. Di saat ada kesempatan, benda di kepalanya Alice pun dicabut dan dia langsung cabut ke rumah sakit. Di rumah sakit karena si adik baru boleh pulang esok hari, jadi Maggie memilih bermalam. Di saat lagi bobo, dia terbangun oleh suara mencurigakan. Meninggalkan si kakak, dia pun mencari sumber suara. Tak lama si kakak pun ikut bangun dan berkeliling-keliling sama seperti Maggie. Sampai mana dia melihat si dokter robot tidak bisa bergerak. Kemudian Maggie muncul dan menyuruhnya buat jangan bersuara. Ternyata robot kembaran Alice datang ke sini untuk mencari si adik. Saat si Alice lagi sibuk mencari data di mana kamar si adik, di kesempatan itu Maggie gunakan untuk mengambil si adik lebih dulu. Tapi baru juga sampai, si Alice langsung muncul, tapi untung mereka berhasil bersembunyi. Si Alice yang mendengar suara menyadari keberadaan mereka, tapi ternyata mereka sengaja melakukan itu agar bisa kabur. Ternyata semua para petugas rumah sakit rata-rata adalah robot, makanya tidak ada yang mau membantu mereka. Saat akan kabur, sialnya Alice pun tiba dan dengan mudah membuat Maggie tak berdaya. Sementara itu di perjalanan, Nick pun dengan kecepatan penuh menuju ke lokasi mereka. Kembali di Maggie, di sini si Alice ingin mengambil hati milik Maggie karena mengira jika hati Maggie ada padanya, maka Nick juga akan mencintainya. Dan ya, Nick pun menabrak Alice hingga tak sadarkan diri, tapi itu juga berlaku untuknya. Tak lama saat Maggie masih berusaha menyadarkan Nick, tiba-tiba si Alice bangkit kembali. Dengan kekuatan cinta, akhirnya Nick bangkit juga dan berhasil menghantam palanya Alice. Lalu di double kill oleh Maggie dan akhirnya Alice pun diratakan. Daddy. You were the bravest. Esok harinya saat dirasa semua masalah sudah terselesaikan, Nick pun berkata masih ada masalah yang mau diselesaikan, yaitu masalah antara dia dan Maggie. Tapi langsung terselesaikan saat Maggie memberitahu jika Nick telah dimaafkan. Dan akhirnya mereka kembali hidup bahagia karena Maggie sudah sembuh dan Alice sudah mati. Tapi bohong, di akhir film memperlihatkan si Alice yang membuka matanya dan film pun selesai.